pemirsa TVRI, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program acara Di Balik Layar. Program yang mengajak kita semua melihat lebih dekat bagaimana proses pembuatan dari sebuah film karya anak-anak Kalimantan Barat. Untuk itu, mari kita saksikan film berikut sebelum kita kupas lebih dalam. Selamat menyaksikan. Oke, tapi lanjut kerja ya. Oke, Pi. Kela, Iya, Mi. Kayla udah pulang. kenapa wajah anak Ami yang cantik ini cemberut hari ini pulang-pulang? Tadi kan, Mi, sekolah tuh udah boleh bawa HP. Tapi teman Kayla malah menggunakan HP di saat guru lagi ngejelasin. Dan di istirahat pertama, teman Kayla malah ngebully temannya sendiri. Udah Kayla nasihatin, tapi dia yang gak dengerin. Jadi, dia besok gak bisa bawa HP lagi deh. Bukannya aturan sekolah memang nggak boleh bawa HP ya lah? Kayla menggunakan HP dengan benar kok, Mi. Oknum guru aja masih ada yang menggunakan HP di saat jam pelajaran. Mungkin gurunya lagi buat konten pembelajaran disuruh oleh kepala sekolah. Kalau emang membuat media pelajaran, kenapa gurunya sambil scroll TikTok, sambil live? Kamu itu ikut saja aturan sekolah. Nanti kalau ada apa-apa kami kena panggil. Mi, anak SMP seperti Kayla sudah bisa mengikuti aturan sekolah, sedangkan oknum dewan di luar sana tidak bisa mengikuti aturan. Ami gak lihat berita? Oknum dewan aja ada yang menggunakan game judi di saat lagi rapat. Kamu itu ada saja jawabannya. Ikutan aturan saja ya nak ya. Ya deh, Mi. Aduh, anak Ami udah cantik, wangi lagi nih. Diminum susunya. Oke, Mi. Mi, HP Kayla kemana ya? Ada di kamar Ami, kenapa? Kayla mau bawa HP, Mi. Kan kemarin sudah cerita nggak boleh bawa HP hari ini. Ada guru yang nyuruh bawa HP untuk tugas. Oke, Ami ambil dulu HP-nya ya. Ya, Mi. Ini HP-nya mana? Ami lihat. Siapa yang ngechat? Ini, Mi, dari guru informatika Kayla nyuruh bawa HP informasinya. Oh iya. Ingat ya Kela, boleh bawa, tapi dipakai dengan benar. Nanti takutnya ada guru yang razia. Amin, apa aja? Oke, Mi. Kayla pergi sekolah dulu ya. Oke, hati-hati ya nak. Iya. Kita gunakan HP untuk mengaji. Silakan dibuka HP-nya surat Al-Fil. Ista, bagaimana cerita HP hilang ini? Saya tadi ada pinjam HP Airin, Bu. Iya. Tapi saya udah nggak pegang lagi. Jadi bukan saya yang terakhir pegang. Yang terakhir pegang tuh mereka berdua. Saya nggak ada pegang sama sekali habis itu. Kami udah ngembaliinnya ke Airin, cuman Airin aja yang nggak ngeliat kami ngembaliinnya. Airin? Tapi kan Kembalikan? udah Bu, tapi Ya. dia cuma nyimpan di atas meja Bu. Saya lagi fokus belajar Bu.
Kamunya aja kali yang ceroboh. Nah, gimana? Tadinya mengapa sampai meminjam HP Airin? Kami cuma pinjam buat foto-foto, Bu. Abis itu kami kembalikan lagi. Mungkin Airin aja yang ceroboh, Bu. Ibu. Ibu, Bu, mau nanya, tadi yang di sana itu rame-rame ada apa ya, Bu? Oh, mereka Iya itu tuh, ada Bu. HP hilang. Si Airin sampai nangis loh. Sekolah sudah melarang kalian loh untuk tidak membawa HP, tapi masih saja kalian membawa HP ke sekolah. Lain kali kalau membawa HP ke sekolah, dijaga baik-baik ya. Iya, Bu. Ya udah nih, videonya udah bagus, kita post aja. Udah, jangan di-post. Ini udah dibebasin bawa HP, malah main HP seenaknya. Nanti kalau nama sekolah yang jelek gimana? Apa sih lo jadi orang gak jelas banget nih? Kalau HP gue. Kajian kalian bikin konten itu gak bermanfaat. Ah udahlah, kita post aja yuk. Jangan lupa ditambahin captionnya. Bener tuh. Tapi kan teman-teman, yang dibilang Kayla itu juga ada benernya. Kita nggak usah push aja. Ntar kalau kita viral gimana? Kan nama sekolah juga yang jelek. Apaan sih lu, jangan baperan deh. Lagian juga ini bakal aman. Lu mau kan kita jadi seleb? Tuh, dengar tuh. Ih, baperan. Ibu udah ngelihat hasil video kalian. Coba siapa yang membuat itu? Saya disuruh urai, Bu. Kenapa urai? Dengan cara itu? Hah? Apa dengan cara itu seperti itu? Mau terkenal? Dengan prestasi kalau mau terkenal. Ini dengan hal-hal yang tidak baik. Urai, lihat orang tuamu. Ya, ibumu dalam keadaan hamil. Kamu anak pertama kan? Memberi contoh yang baik. Kalian tahu, dalam HP ini sebentar aja, dalam 1 menit itu udah bisa tersebar seluruh Indonesia. Mau siap-siap mau dikeluarkan dari sekolah? Jangan, Bu. Bu, kami minta maaf, Bu. Kami nggak bakal ulangin kesalahan yang sama. Tapi dengan cara ini, hanya minta maaf aja. Bukan? Ibu menghukum kami dengan konsekuensi apapun, yang penting jangan keluarin di sekolah gitu, Bu. Tanda kamu mau nangis kamu kalau disebut keluar ke sekolah. Ya Bapak, ya Ibu ya. Mungkin anak Bapak Ibu saya keluarkan aja lah. Karena udah terlalu sering membuat seperti ini. Boleh kami tanggapi ya Bu ya? Ya. Di rumah Bu, udah sering dinasihati supaya mereka ini tidak main HP di sekolah. Cuma kami mohon kebijaksanaan Ibu agar anak-anak ini masih diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya Bu. Iya. Saya orang tua dari Urai. Terus terang, atas kejadian ini sakit hati saya, Bu. Ini anak satu-satunya laki-laki. Bapaknya jauh. Saya juga sedang hamil. Saya rasa dia ini setiap saya sholat selalu doakan dia jadi anak yang baik. Tapi nyatanya Urai jadi satu-satunya pelaku laki-laki yang berjoget dalam video itu. Urai, pandang ibu Urai. Pandang ibu ini ibu murid Urai. Udah. Kau pikir dia kau berbuat itu? Kau tak tahu ibu sedang hamil ini. Urai, pandang ibu ini. Sakit hati, Bu. Kepala sekolah udah berbesar hati. Masih mau menerima kalian di sini. Kalau kamu dikeluarkan, ibu tidak tahu bagaimana cara ngurus kamu untuk pindah ke sekolah lain. Iya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin ini pelajaran bagi kita semua, bagi anak-anak semua. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terulang lagi. Ini yang harus kalian catat ya. Nanti pas di hari kemahnya, kalian jangan lupa bawa nih yang udah kalian catat. Dan kalian jangan lupa nih baju tidur. Ini baju tidur ini paling penting. Hei, kalian kok gak mau dengerin sih? Kok kalian malah main HP terus? Apaan sih? Berisik banget. So ngatur banget jadi orang. Tahu tuh berisik banget. Kalian dong, kalian cerita kalian. Urus aja diri sendiri. Nggak usah urusin diri kita, susah amat sih jadi orang. Jelasin, tinggal jelasin pada. Kalau kalian gak mau ikut kemah, ya udah keluar aja dari sekret. Kalau kalian gak mau keluar, aku aja yang keluar. Kayla. Lihat kan, gara-gara kalian kita jadi rapat. Ya.
Iya tuh, kalau kalian nggak mau rapat, mending keluar. Emang dirinya aja yang baperan kok jadi salah kita. Kalau kalian memang. Kami main cuma sambil dengerin kali. Emang para naskaranya aja baperan kok. Kira kami nggak punya kuping apa? Kalian dengar gak sih? Kalau lagi rapat ya rapat. Bisa-bisanya main game. Sepenting apa sih game kalian itu? Emang benar ya, HP emang seburuk itu. Sampai mereka gak mau peduliin orang yang ada di sekitar mereka. Tapi kan, HP juga ada dampak positifnya, seperti yang selama ini kamu perjuangkan itu. Tapi, rasanya yang aku usahain selama ini sudah cukup. Ada kalanya apa yang kita pikir sudah maksimal, tapi ternyata belum cukup maksimal, Kay. Iya, langkah kamu sudah sejauh ini loh. Masa kamu sia-siakan begitu aja sih? Nanti aku coba pikir-pikir dulu deh saran-saran dari kalian. Semangat, Kay. Kita dukung kamu terus kok. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Anak-anak, upacara hari ini belum selesai ya. Silakan kalian duduk dulu. Ada temanmu yang akan membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah kita sekarang. Paham ya? Dengarkan apa yang akan disampaikannya. Ini menyangkut nama sekolah. Silakan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru, saya Kaila dari kelas 9F. Berdirinya saya di sini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama. Teman-teman gak capek dengan semua masalah kasus HP yang ada di sekolah ini? Mulai dari HP Airin hilang, 4 orang teman kita sengaja membuat kasus konten negatif. 4 orang kemarin sudah dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah agar anak bercerita orang tuanya. Kalian gak malu? Sampai kapan kita seperti ini? Guru-guru kita capek membuat nama baik sekolah, sedangkan kita secepat itu menjelekkan nama sekolah kita sendiri. Kalian juga gak kasihan dan orang tua kalian capek-capek kerja keras untuk membelikan kalian handphone. Tapi mengapa kalian tidak bisa menggunakannya dengan bijak? Sampai saya sendiri yang mengalami. Di saat saya sedang rapat, saya benar-benar kesal karena ada yang bermain game. Sampai saya sendiri merasa putus asa dengan semua masalah kasus HP yang ada di sekolah ini. Tapi kenapa saya bisa berdiri di tengah lapangan ini? Karena ada sahabat saya yang selalu mendukung saya untuk menyuarakan ini kepada kalian semua. Harapan saya berdiri di sini, semoga kalian semua bisa mencapai cita-cita kalian dengan setinggi-tinggi mungkin. Dan semoga kalian sadar dengan semua masalah kasus HP yang ada di sekolah ini. Dunia kita tidak sekecil genggaman HP, teman. Kami bangga sama kamu ya. Kami sayang. Wah, hebat. Kalian udah berani. Kami bangga sama kamu ya. Kami hebat. Kami sayang. Kalian semuanya anak-anak hebat.
Selamat datang Pak di program acara Di Balik Layar. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak. Ya, saya Roni Imansyah, guru informatika di SMP Negeri 20 Kota Pontianak. Nah, di sini saya juga menjadi pembimbing dalam mengikuti lomba film di Kota Pontianak ini untuk membimbing anak-anak dalam membuat karya sebuah film. Jadi apakah ini sebelumnya dari SMP 20 itu memang sering produksi film atau hanya untuk mengikuti program lomba ini Pak? Kalau dibilang sering, kami belum dikatakan sering. Tapi pertama kali kami membuat film itu dari kegiatan kementerian. Dari Kementerian Pendidikan, kami membuat satu film walaupun bukan untuk lomba, tapi sebuah karya untuk membuat pesan anti bully. Nah, di situ kami belajar membuat film. Tahun berikutnya kami mendapat undangan lah dari panitia Festival Film Pelajar Khatulistiwa di sekolah suratnya. Maka kami mencoba karena sudah punya pengalaman pertama membuat film. Nah, walaupun bukan untuk lomba, tapi kami coba untuk mengikuti lomba film ini karena mayoritas anak-anak kami itu banyak yang ngantri untuk mengikuti lomba, mengikuti film ini. Berarti ada antusiasme dari anak-anak didik Bapak gitu ya? Banyak. Iya. Pada tahun berapa itu Pak lombanya tuh? Lombanya kami mulai di tahun 2024. 2024 berarti 2 tahun yang lalu Pak ya? Itu saat FFPK keempat. Oh, keempat. Ya. Jadi itu kan dapat undangan nih Pak. Iya. Terus itu kan ada temanya tuh. Gimana sih Pak Bapak menentukan harus mengambil tema ini untuk diikuti dan apakah ada diskusi atau memang dari Bapaknya nih yang pengen kita ngambil temanya ini gitu? Oke, saat FFPK keempat itu di tahun 2024 panitia memberikan tiga tema yang bisa dipilih salah satunya. Nah, yang satu itu budaya, yang kedua teknologi, yang satunya saya lupa. Lalu yang kami ambil itu yang tema kedua tentang peran anak muda, generasi muda kepada teknologi untuk kemajuan pendidikan. Maka itu temanya. Film dengan yang judulnya Langkah Berani. Oh, ini film Langkah Berani. Ya. Jadi mengisahkan tentang penggunaan gadget di sekolah dengan baik di kalangan pelajar. Nah, di situ. Oke, itu kan masuk dari Langkah Berani. Berarti kan tentang tadi itu pembelajaran gadget, Pak. Iya. Penulisan naskahnya itu gimana, Pak? Penulisan naskahnya saya percayakan kepada saat itu Nilam kelas 9D itu bersama Ardi berdua dia untuk membuat suatu cerita dari pengalaman yang kita rasakan di sekolah. Oh, berarti berdasarkan kehidupan sehari-hari, Pak. Benar. Jadi sangat dekat keadaan tersebut dengan anak-anak muda, yaitu masalah gadget yang disalahgunakan, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, di situ saya pancing untuk mereka coba buat cerita itu karena temanya tentang teknologi. Peran anak muda dengan teknologi kepada pendidikan. Nah, jadi ini film Langkah Berani ini sangat lekat dengan tema tersebut. Ada anak ini main HP saat rapat, main lalu game, membuat gitu. konten yang negatif. Nah, itu ini Kayla sebagai aktor utamanya berusaha untuk mengedukasi teman-teman di sekolahnya. Ibaratnya kayak menyadarkan sebenarnya dari gadget ini bisa dua sisi gitu Pak. Benar. Ya. Sisi baik dan sisi buruk tergantung dari langkah kita lagi. Benar. Terus idenya kan tadi dari Bapak nih disampaikan ke anak-anak. Berarti proses penulisan juga didampingin dong Pak? Kalau penulisan mereka di rumah. Mereka yang ngerancang sendiri, lalu besoknya mereka lihatkan saya kayak setoran lah gitu ya. Kayak skripsi lah dia dikoreksi gitu kan. Berapa kali saya koreksi ini, coba ganti,
munculkan lagi idenya. Sebanyakan sih saya meminta mereka untuk berinisiatif untuk mencari cerita, mencari ide. Nah, kalau ide mereka agak menyimpang, ya saya luruskan lagi. Tapi intinya cerita dari mereka sih. Oh, pure dari anak-anak gitu ya bahasanya. Itu kan berapa lama tuh Pak mereka proses penulisannya tuh Pak? Ada 2 mingguan. 2 mingguan Pak ya. 2 mingguan. Dari tema tadi kita ambil yang teknologi, terus judulnya Langkah Berani, baru ke penulisannya itu ya. Dan itu belum ada aktor tuh, belum ada kameramen, belum ada. Saya hanya bertiga aja itu. Saya, Ardi sama Nilam itu bertiga aja. Ibaratnya baru diskusi 3 orang dulu. gitu. Kan setelah, biasanya dalam proses produksi film kan setelah kita nulis naskah baru ke pemilihan pemain dan kru tuh. Benar. Itu gimana prosesnya itu Pak? Karena kan siswa tadi, Bapak itu kan SMP lumayan banyak nih. Terus minatnya tadi kan Bapak bilang juga ramai, itu gimana prosesnya Pak? Nah, ini yang menarik nih. Jadi setelah cerita itu sudah ada, dialognya sudah ada juga, maka kami bisa tentukan berapa pemain yang terlibat di dalam film tersebut. Lalu berapa kru-krunya, jadi udah bisa ada pemetaannya. Maka setelah itu langsung saya buat pengumuman di mading sekolah, dan saat saya ngajar di pelajaran saya juga saya selitkan untuk sosialisasi ke anak-anak untuk yang berminat itu langsung menghubungi saya gitu. Ada jadwal seleksinya. Jadi ramai memang saat itu di tahun 2024 itu yang mengikuti seleksi aktornya. Kalau kameramen lebih sedikit dan yang lain juga sedikit, tapi aktor tuh lebih banyak. Maka biasanya saya saking banyaknya, saya sendiri pun jadi gak enak sama siswa yang saya tolak. Oh gitu. Nah, gak enak, jujur saya gak enak. Jadi, tapi mau gimana lagi? Gak mungkin semua kita ambil. Namanya juga kompetisi. Benar. Seperti itu. Nah, tapi ada yang gak terima di saat di 2024. Dia coba lagi di tahun 2005, akhirnya keterima lagi. Seperti itu. Itu kan berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi dan dengan sesuai naskah kita tadi gitu kan Pak. Iya. Dari sekian banyaknya siswa ini terpilih berapa orang Pak untuk jadi aktor pas saat film ini? Untuk film ini seingat saya 15 orang. 15 orang. Pemain ibaratnya pemeran intinya gitu, sisanya masih tetap masuk tapi figuran. Masih ada lagi aktornya kameramennya belum disebutkan tuh. Tuh kameramennya saat film ini berapa orang Pak? 3 orang juga. Laki-laki semua. Itu kan tadi kita udah bermain kru, pemain, kameramen. Seterusnya apa lagi itu Pak yang dibutuhkan di kru itu? Sutradara. Apalagi kameramen kan udah penulis naskah, lalu audio. Nah, yang biasa yang ngurus audio. Nah, kalau editor kami langsung include dengan kameramen. Jadi kameramen tuh punya 2 tugas. Merangkap editor. Nah, ini proses produksinya. Satu lagi poster. Oh. Nah, perancang poster. Ya. Jadi lumayan banyak nih kan Pak, dari pemain dengan kru. Apa sih tantangan terberat yang Bapak hadapin saat proses produksi gitu? Saat produksi. Saat produksi itu tantangan terbesarnya adalah menghadapi anak-anak usia SMP yang banyak mainnya daripada seriusnya, ya. Lalu saat syuting ada saja 1 aktor, 2 aktor, 3 aktor yang tiba-tiba menghilang. Nah, entah dia lagi ngobrol dipanggil sama temannya, nggak peduli dia, padahal dia lagi syuting. Itu yang bikin kadang-kadang kami jadi lama syutingnya. Tadi berapa lama Pak film produksinya dari setelah kita penulisan naskah? 3 bulan. 3 bulan Pak ya? Iya. Itu dalam 3 bulan itu kan pasti menguras banyak tenaga tuh Pak. Ya, jelas. Itu gimana Bapak memanajemennya bahwasanya dalam 3 bulan ini harus selesai gitu? Ya, memang itu tantangannya, memang kadang-kadang ada, terutama editing. Saat editing itu, ya inilah anak-anak ini kan juga bukan satu aktivitas ini. Ya. Terutama kami yang kameramen sama plus editing kami ini, dia ini aktif di ekskul lain. Misalnya drum band, misalnya lagi Foley, dan lain-lain sebagainya, pramuka. Nah, itu biasanya kami bentrok. Nah, memang saya selama proses editing, sama proses syuting itu memang harus tegas juga sih dengan anak-anak. Kalau
dilarut-larutkan ya memang nggak selesai barang ini, saya bilang ke anak-anak seperti itu. Bahkan biasa saya ngambil jam pelajaran sesekali walaupun nggak selamanya. Biasanya itu saya pulang sekolah. Tapi kalau keadaan darurat memang kondisinya memang harus real sekolah, ada anak-anak lewat gitu. Kami memang harus di jam pelajaran. Oh gitu. Tapi kalau tanggapan dari sekolah ini kan Pak, kalau misalnya ganggu jam pelajaran itu gimana Pak? Selama ini membawa nama baik sekolah, kepala sekolah itu nggak pernah dan guru-guru juga sangat memaklumi. Kecuali memang mereka ada sedang ulangan, itu saya juga maklum bahwa biarkan mereka ulangan dulu. Tapi kalau biasa, kalau hanya ngasih materi biasa, guru-guru itu dan siswanya yang ngikut syuting juga bersedia untuk ketinggalan materi, nanti dia bisa ngejar sendiri. Oh gitu. Terus ini kan lokasinya di sekolah nih Pak. Tadi kita berbicara tentang audio. Itu kan ribut Pak. Itu gimana sih Bapak ngatasin ribut-ribut dari sekolah anak-anak gitu? Kalau dari lingkungan itu tadi tugas sutradara. Tugas sutradara dan kru-kru lainnya yang membantu untuk menetralkan lokasi. Jadi misalnya kondisinya sedang istirahat, maka udah ditutup tuh jalan. Nah, dia nggak boleh lewat sini. Udah ada yang jaga di sana. Jadi ada kru di balik layar itu memang mengatasi masalah itu. Lalu kalau masalah alat, kami pakai mic clip-on yang bisa meredam noise seperti itu. Berarti ibaratnya memang udah ditentukan nih siswa yang blocking areanya siapa. Sudah. Misalnya area ini ke sini kita mau dipakai dulu nih. Berarti udah disterilisasi dulu ibaratnya. Ini kan tadi habis blocking area nih Pak. Berarti ini kan siswa SMP yang Bapak ajarin untuk membuat suatu film. Itu dari tadi kan krunya, anak SMP sampai penulis naskahnya. Itu apakah mereka diajarin dulu atau mereka autodidak itu Pak? Diajarin misalnya kamu tugasnya audio ya, maka dia fokus ke audio, megang tongkat mic, ngurus device untuk rekamnya. Udah hidup belum audionya. Lalu untuk yang blocking area, tolong amankan ini. Jadi dia udah tahu. Walaupun memang di lapangan tuh kadang-kadang ya tadi balik ke pernyataan saya tadi, anak-anak sekolah lalai dengan tugas. Kadang-kadang dia asik ngobrol, jadi lupa lah. Kadang-kadang audio lupa dinyalakan, ngulang lagi. Itulah kendalanya. Berarti kan pas saat ngulang nih Pak, kita kan harus membalikan mood si pemainnya tadi. Itu gimana Pak? Itu benar tuh, masalah mood siswa. Tapi alhamdulillah sih nggak ada juga yang langsung kehilangan mood, lalu nggak mau syuting. Malah mereka nagih, yang ditagih itu malah saya terus. Ya Pak, kapan syuting? Kalaupun memang aktor utama, saya pernah mengalami aktor yang harusnya dia nangis, tapi karena lingkungannya nggak mendukung, lalu syutingnya ngulang, dia bisa nangis lagi gitu. Nah itu terbantunya saya seperti itu. Jadi dia bisa nangis lagi dengan keadaan yang diulang. Ibaratnya kayak memang mendalami perannya sekali gitu. Dan pas saat berulang pun dia juga masih tetap bisa dengan konsisten dengan perannya tersebut gitu. Tadi kan bahas audio tuh Pak. Sesuatu yang difilmkan sebenarnya utama audio dan videonya Pak. Itu kan seorang kameramen tuh, itu gimana? Apakah diajarin juga atau gimana Pak? Ya, kalau kameramen benar saya yang ngajarin, tapi saya nggak mau megang kamera. Biarkan dia yang megang. Untuk teknik shotnya memang saya yang ngajarin, walaupun saya bukan kameramen ahli gitu, tapi ya setidaknya saya juga belajar lah dari YouTube, dari mana. Nah, jadi saya ajarin. Jadi waktu seleksi kameramen itu memang ada saya mengajarin mereka teknik kamera lah gitu, teknik shotnya seperti apa, sampai pada akhirnya mereka tahu saat posisi adegan kayak gini kameranya harus apa. Jadi walaupun kadang-kadang mereka lupa,
salah posisi kamera yang harusnya close up misalnya, malah jauh misalnya. Itu kadang-kadang saya saat di lokasi mengoreksi mereka. Ini bang bukan di sini, tapi gini gitu. Pada saat film ini kan beberapa angle tuh Pak, berarti menggunakan berapa kamera Pak? 2 kami. Oh 2 kamera. Boleh tahu Pak pakai kamera apa kita nih? Kita di sini pakai kamera smartphone aja. Nggak ada, kebetulan di SMP 20 memang belum punya kamera DSLR. Oh maksudnya jadi kamera full HP aja. Kadang-kadang memang agak buram sih. Tapi dari kayak lihat dari kualitasnya sih sebenarnya udah cukup sih, karena kita kan untuk lomba juga kan di situ memang di lombanya kan kalau nggak salah saya ada baca aturannya itu kan nggak harus menggunakan kamera profesional gitu kan Pak? Benar. Jadi memang kata panitia dan juri-jurinya juga, juri sih yang memang menekankan bahwa FFPK ini nggak mesti harus pakai kamera profesional. Jadi mereka sangat memaklumi keadaan adik-adik siswa baik yang SMP maupun SMA itu menggunakan kamera smartphone aja tetap bisa memenuhi kriteria juri dan bisa juga menjadi juara lah gitu. Dari film yang kita tonton tadi itu Pak, adegan yang paling sulit itu adegan yang mana Pak? Adegan sulit yang film ini ya? Iya. Adegan paling sulit itu di adegan terakhir, yaitu dia Keila, pemeran utamanya itu harus bicara di semua warga sekolah tanpa kecuali itu Pak. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama seluruh guru memang disetting upacara, padahal saat itu tidak upacara loh. Oh, berarti saya kira tadi itu kan nontonnya memang upacara pas hari Senin, tapi masuk gitu. Iya, enggak. Itu memang settingan. Jadi saya seminggu sebelumnya itu memang udah bilang ke kepala sekolah, minta kondisi itu dibuat gitu. Dan kepala sekolah mendukung, guru-guru juga siap, hanya berdiri aja kayak upacara gitu. Mengatur siswa yang lainnya itu loh, yang butuh tantangan, seramai itu 600 orang gitu. Belum lagi moodnya si Keila saat tampil di depan banyak orang, itu memang harus, kalau nggak tahan, nggak biasa nampil, itu pasti grogi dah pasti. Susah. Gimana dia harus nangis juga saat adegan itu. Ya. Terus kan tadi yang si Keila ini kan pemeran utama nih Pak, kurang lebih 3 bulan nih. Berarti dia mempelajari naskahnya itu saat produksi atau praproduksinya Pak? Sebagian praproduksi, sebagian produksi. Kadang-kadang anak-anak lupa nih Bang. Jadi saat ada adegan apa gitu, buka lagi naskahnya, baru dia pelajari. Nah seperti itu. Jadi campur lah, dia udah, tapi dari awal sih memang dia udah tahu. Dari awal sampai akhir cerita tuh dia tahu lah cerita ini apa. Cuman kadang-kadang saat syuting satu adegan dia lupa dia harus ngapain di situ. Buka lagi naskah. Ini kan kalau yang saya lihat ini kan banyak adegan di dalam ruangan sama di luar ruangan tuh Pak. Itu kan kalau pengaturan kameranya itu kan juga harusnya beda. Itu gimana Bapak ngajarin ke anak-anaknya tuh Pak? Pengaturan kan kayak cahaya. Kalau cahaya saya hanya pesankan ke anak-anak untuk melock exposure supaya enggak terang gelap gitu kan. Hanya itu saja yang saya pesankan, dan nggak usah pakai efek-efek apapun, dan usahakan saat mau syuting 2 kamera ini disamakan warnanya kurang lebih lah, walaupun nggak mirip-mirip benar. Jadi cahaya itu harus sama dan di lock exposure-nya. Dan kalau memang ada perbedaan yang sangat jauh saat editing, nah pada saat editing itulah yang color grading kata orang tuh ya. Nah, maksudnya diperbaiki lah colornya gitu. Ini apakah yang tadi Bapak bilang 3 bulan nih, apakah memang full atau ada jedanya gitu Pak? Ada, nggak full 3 bulan. Karena kami kan punya aktivitas lain, yang paling utama adalah sekolah kan gitu. Jadi nggak full 3 bulan. Jadi ada 1 minggu tuh biasanya 2 kali kami syuting, kami rapat lah atau apa gitu. Ada saja dalam 1 minggu tuh kami mengurus film ini
untuk terus berkembang sampai selesai gitu. Berarti untuk manajemennya nih Pak, tadi kan yang minggu ini harus syuting ini itu gimana Pak? Betul, jadi tergantung jadwal juga. Kalau siswanya saat adegan yang mau diambil itu nggak sempat atau ada halangan lah atau tidak diizinkan lah sama guru, maka memang itu kami tunda. Kami nggak mau juga egois bahwa pelajaran di nomor 2 kan. Nah, jadi tetap belajar dulu kalau memang penting. Dan siswa kan ada 1 siswa juga 2 siswa gitu yang memang benar-benar nggak mau ketinggalan pelajaran tersebut gitu. Maka nggak apa-apa. Saya bilang belajar aja dulu. Masalah syuting kita tunda. Masih bisa kok, estimasi saya itu masih dapat lah gitu. Jadi masih saya toleransi. Ya kan karena tadi proses 3 bulan, yang penting saat deadline-nya kita sudah selesai semuanya gitu. Iya. Ini kendala cuaca apa mempengaruhi juga Pak saat produksi ini gitu? Ya benar. Jadi ada satu kondisi kemarin kami harus nunggu hujan reda karena ribut. Nah ribut, memang syutingnya dalam ruangan sih karena memang alat kami terbatas. Jadi memang harus nunggu hujan. Tapi untuk yang ini upacara ini, alhamdulillah cuacanya bagus. Saat memang hari itu kami merencanakan, memang hari itu juga nggak ada penundaan waktu karena cuaca pun cerah. Jadi kami laksanakan. Tadi kan yang terakhir nih Pak, saya mau tahu nih cara pengumpulan filenya nih. Dari tadi kan syutingnya harinya beda-beda. Terus habis itu adegannya ibaratnya nggak teratur. Adegan ini bisa minggu ini gitu. Itu gimana Pak manajemennya gitu? Setelah syuting itu file video yang sudah direkam itu kami kumpulkan dalam Google Drive. Nah jadi kami buat satu drive. Nah masing-masing kameramen mengirim, baik itu dia pulang ke rumah, langsung saya suruh masukkan dalam satu drive. Nanti saat di laptop itu masing-masing editor itu bisa mendownload dulu, mendownload sesuai kebutuhan bahan yang dia ambil dulu, baru mereka edit. Berarti tadi 3 orang editornya Pak ya? 3. Itu manajemennya gimana Pak? Maksudnya 1 orang yang potong-potong, 1 orang download atau gimana tuh? Saat itu saya bagi tugas hanya pakai per adegan saja. Abang ngambil adegan ini, abang yang satunya pakai adegan ini ya ini. Jadi masing-masing mereka dari nol memang. Maksudnya ngambil bahan sendiri, motong sendiri, ngasih efek sendiri dan segala macam sampai jadilah adegan itu. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga juga sama. Maka nanti kalau udah selesai, mereka gabungkan. Oh gitu, berarti masing-masing dengan tugasnya per adegannya itu ya. Film ini kurang lebih berdurasi berapa? 15 menit kan Pak? Itu apakah memang permintaannya 15 menit atau dari Bapaknya yang menentukan 15 menit gitu? Dari panitia menentukan maksimal 15. Nah, sebenarnya film ini melewati 15 menit. Ada sekitar 18 sampai 20 menit kalau nggak salah saya, kalau memang nggak ada dipotong-potong lagi. Maka bertiga ini saya perintahkan daripada kita melanggar aturan dari panitia, potong-potonglah adegan, termasuk adegan yang guru nangis di ruang kepala sekolah itu. Sebenarnya itu adegan paling berkesan bagi kami karena di situ nangisnya semuanya natural sekali. Walaupun kami menyayangkan banyak dipotong di situ tuh untuk menekan waktu durasi 15 menit tadi. Dari tadi kan kita udah selesai nih Pak, produksinya sampai 3 bulan. Berarti itu kan dari awal bahasanya kita dapat brosur undangan untuk mengikuti lomba ini. Jadi kan kurang lebih 3 bulan nih. Proses editingnya itu berapa lama Pak? Proses editingnya sebulan, kalau nggak salah saya sebulan. Berarti total dari produksi sama editingnya itu 3 bulan Pak? 3 bulan. Oh, saya kira tadi 3 bulan itu hanya proses kita syutingnya gitu. Enggak. Oh, jadi kurang lebih 3 bulan udah sama editing. Iya. Itu gimana proses editingnya tuh Pak? Proses editing biasa kami lakukan di luar jam belajar. Itu lebih banyaknya. Mungkin 90% di luar jam pelajaran.
sampai biasanya anak-anak tuh sampai maghrib di sekolah. Tapi kami tetap ngeditnya tuh di komputer sekolah, sama satu PC sama satu laptop. Nah, jadi ada 2 yang ngedit. Kalau tadi saya bilang 3 editor, maka mereka gantian. Nah, jadi full pakai perangkat sekolah lah intinya. Lalu di jam libur, di hari libur maksudnya, itu juga biasa di hari Sabtu mereka lembur sampai hari Minggu juga. Bahkan kalau sudah memasuki deadline itu, ya memang full lah mereka dalam 1 minggu tuh pulang sekolah tuh selalu saya tagih, yuk ngedit gitu. Jadi mereka kadang-kadang pulang sebentar ganti baju, datang lagi sekolah, seperti itu sampai hari Minggu. Itu proses mereka ngedit itu kan mempelajari softwarenya, apakah diajarkan atau gimana tuh Pak? Sebagian saya ajarkan, sebagian sudah terbiasa. Dari 3 orang tadi itu ada 1 orang yang memang sudah terbiasa ngedit dia walaupun di HP. Wah, karena di HP itu aplikasinya berbeda, lalu di komputer juga berbeda, jadi nggak perlu saya ajarin fitur-fiturnya ini untuk apa, karena dia udah tahu. Tapi untuk yang 2 lagi, sambil dia belajar dengan saya, sambil juga dengan belajar yang 1 yang sudah pandai, tapi sedikit saja nggak saya berikan petunjuk, mereka udah tahu sendiri dah. Ya, Mas udah tahu ini fungsi dari ini apa, iya, segala macamnya apa. Itu kan 1 bulan Pak ya. Apakah itu terasa kejar-kejaran atau enggak Pak proses editing terasa. itu? Terasa kejar-kejaran disebabkan karena bentroknya kegiatan siswa. Yang tadi saya bilang mereka juga ada lomba drum band, ada lagi pramuka dan segala macam. Jadi kadang-kadang saya suruh ngedit ternyata tertunda. Tertunda berapa kali tertunda. Jadi panjang waktunya. Seharusnya bisa misalnya 3 minggu. Target saya memang kemarin 3 minggu. Nah, 2 minggu sisanya untuk cadangan gitu. Ya, target tadi itu kan itu salah satu kesulitannya Pak ya. Ngatur waktu dari mereka yang ngedit, tambah lagi mood ngeditnya belum tentu pas ngadap laptop langsung ngedit gitu kan. Iya, benar. Terus ini kan apakah hanya pemutaran film ini hanya di proses festival itu atau ada di tempat lain Pak? Di tempat lain belum ada, tapi ini di sekolah sih udah pasti ada nonton bareng. Untuk kelas 8 dan kelas 9 itu saya setelkan ini di lab komputer. Jadi nonton semua lah seperti itu. Kalau untuk di sekolah lain sih belum ada. Tadi kan proses 3 bulan, panjang. Ini kan juga melibatkan otomatis dari siswanya, durasi sekolahnya lebih lama nih di sekolahnya Pak. Tanggapan orang tua mereka tuh gimana Pak? Tanggapan orang tua yang saya bikin saya semangat ini. Mereka sangat mendukung, full support. Bahkan anaknya yang tadi editing itu pulang sore, lembur sampai hari libur pun juga lembur. Akhirnya mereka bisa mendapat piala lah. Di akhir karya mereka tuh mereka bisa dapat piala, dan rata-rata memang orang tua mendukung karena biar anak saya nggak main HP Pak di rumah, adalah aktivitas dia. Nah itu yang saya suka dari orang tua tuh, percaya dia dengan sekolah, percaya dia dengan guru, agar anaknya tuh pertama ada aktivitas tambahan, kedua berprestasi. Sebelum kita ini kan Pak, apakah ini memang ada ekskulnya gitu atau cuman sekedar mengikuti lomba ini Pak? Untuk sementara memang betul kami hanya mengikuti lomba saja, belum ada ekskulnya. Nah ini 2 tahun ini kami mengikuti FEPK ini, alhamdulillah ya adalah yang kami bawa pulang pialanya. Kedepan ada rencana saya dan niat saya juga ingin menjadikan ini sebagai ekstrakurikuler, belajar juga dari SMA, karena tahu saya SMA itu ada ekskul tentang film lah gitu. Ini kan tahun 2024 nih ikut pertama kali, ada menangnya enggak Pak dari film ini? Untuk Film Langkah Berani kami di tahun pertama masih memang baru belajar semuanya. Alhamdulillah sudah dapat juara 1 aktor terbaik
yang itu Kaila. Lalu dapat sinematografi juara 2. Alhamdulillah ilmu yang saya berikan tentang kamera itu bisalah membawa piala ke siswa saya itu. Ekspektasi Bapak tentang pembuatan film ini pertama kali itu apa Pak? Apakah memang targetnya langsung juara atau yang penting mengikuti aja gitu? Berau ekspektasi saya memang standar, cuman hanya untuk melampiaskan hobi. Hobi saya itu memang ke arah inilah, arah film. Jadi saya pertama kan memang suka nonton film. Nah ada dulu tuh kepingin rasanya buat film, tapi nggak ada krunya, nggak mau gabung sama tim apa gitu. Ternyata dapat undangan gitu, undangan dari panitia di sekolah. Nah ini cocok nih, kayaknya ini memang dunia yang memang saya cari selama ini. Nah saya rekrutlah anak-anak. Masalah menang atau tidaknya memang target saya nggak ada muluk-muluk sih, karena saya lihat kemarin tuh pesertanya banyak, nominasinya juga banyak, agak rasanya berat-berat nih, dan pengalaman pun nggak ada. Ya main coba-coba aja, ya ternyata dapat gitu, karena memang aktornya pun memang saya nggak mau sembarang, pokoknya harus bisa totalitas lah. Ini kan film 2024. Apakah tahun kemarin juga ikut Pak? Ya, 2025 saat FFPK kelima sebutannya tuh, kami juga mengikuti untuk film kedua kami, yaitu namanya Jejak Desa. Nah, alhamdulillah dari pengalaman film Langkah Berani ini kami berevaluasi lah, memperbaiki segala macam kekurangan kami. Dari segi skenario, cerita, aktor, kamera, editing, segala macam kami perbaiki kesalahan kami di film pertama. Alhamdulillah di Jejak Desa, di film Jejak Desa itu kami mendapatkan banyak piala. Pertama juara 1 film terbaik, juara poster film terbaik juara 1, sinematografi juara 1, sutradara juara 2, dan terakhir itu apa ya, lupa saya ini. Lumayan banyak nih Pak ya, bahasanya di tahun kedua udah menghasilkan lumayan banyak kategori nih. Salah satunya filmnya menang. Iya. Di tahun sebelumnya filmnya nih kan nggak menang nih. Nggak menang. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan nih sama siswa-siswa Bapak yang telah membuat film 2 tahun ini gitu. Oke, untuk siswa saya yang sudah mengikuti 2 film ini, harapan saya memang latihlah terus bakat kalian dalam dunia perfilman, majukan lagi dunia perfilman kita di Kota Pontianak, khususnya ke sekolah kalian. Nanti kalau ada FPPK ikut lagi. Banyak siswa saya yang memang ikut ini nih, dia janji, Bang. Dia janji nanti di SMA itu mau lanjut lagi, mau ngajak teman-temannya lagi untuk mengikuti FPPK, seperti itu. Walaupun udah di sekolah yang berbeda, teman yang berbeda, tapi semangatnya kayaknya masih tetap sama Pak ya? Sama. Ini kan berarti ke FPPK ini kan tidak hanya tingkat SMP, berarti juga ada tingkat SMA. Nah, untuk sekolah SMP 20 terkhususnya nih Pak, apakah akan tetap lanjut mengikuti setiap tahunnya atau gimana tuh Pak? Oh iya, memang niat saya itu selama ada FPPK saya selalu mau ikut. Bahkan dari Januari kemarin, dari Januari 2026, saya sudah menagih ke panitia Kak Diva itu, saya WA, Kak, sudah adakah tema untuk tahun ini? Saya bilang. Ternyata mereka masih menunda, masih mengkaji lah tema-tema apa yang cocok. Sampai katanya bulan ini sih mau diumumkan. Untuk temanya tadi itu, berarti udah fix di tahun 2026 nih bakal ada lagi? Bakal ada lagi katanya. Berarti kesiapan dari SMP 20 nih berarti udah sangat siap nih Pak? Sangat siap. Anak-anak sudah banyak menagih saya untuk ikut seleksi itu. Sangat banyak. Tadi pagi aja saya belum berangkat ini sudah lagi ngomong. Iya. Berarti antusiasmenya dari awalnya yang coba-coba, ternyata juara, sampai semangat dari semua ruang lini dari SMP 20 itu sangat mendukung gitu Pak ya. Sangat mendukung. Harapannya sih Pak untuk 2026 nih gimana Pak?
harapannya kami bisa mempertahankan aja. Mempertahankan, tapi target saya sih, saya tuh pengen dapat juara umumnya. Selama ini belum sampai ke situ. Untuk juara 1, juara poster, juara 1 yang lain-lain tuh alhamdulillah sudah tercapai. Tapi target kami tahun ini ya mudah-mudahan dapat juara umumnya. Harapannya juara umum, kita doakan sama-sama lah Pak ya, semoga berhasil. Nggak terasa nih Pak, kita udah 1 jam. Terima kasih Pak udah datang ke Di Balik Layar. Semoga filmnya ke depannya bakal sukses. Amin. Demikian pemirsa acara Di Balik Layar minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.